Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Konon jauh sebelum aspal hitam membentang membelah hutan, Alas Roban adalah wilayah terlarang. Hutan belantara dengan pohon-pohon jati raksasa yang sudah berdiri sejak zaman kerajaan Mataram Islam. Ada yang bilang, tanah di sana subur bukan karena pupuk, melainkan karena darah para pekerja paksa di era kolonial yang mati dan dikubur begitu saja di balik akar-akar pohon. Hingga hari ini, meski jalur baru sudah dibuat, jalur lama Alas Roban dengan kelokannya yang tajam dan penerangan yang minim masih menyimpan ribuan cerita yang tak masuk akal. Kisah ini dialami oleh Adi dan keluarganya pada tahun 2004. Sebuah tahun di mana tol Trans Jawa belum tersambung dan jalur Pantura adalah satu-satunya nadi utama bagi para pelintas pulau. Malam itu, hujan turun dengan kegilaan yang tak wajar. Langit seolah menumpahkan air bah yang membuat jarak pandang pengemudi nyaris nol. Di dalam sebuah mobil kijang yang melaju dari arah Semarang menuju Solo, Adi duduk berhimpitan bersama 6 anggota keluarganya. Waktu menunjukkan pukul 9 malam lebih. Seharusnya mereka sudah sampai di rumah, namun takdir berkata lain. Setelah mengantar sang kakak berobat terapi di Solo, perjalanan pulang mereka terhambat cuaca buruk. Kondisi di dalam mobil mulai tidak kondusif. Adik-adik Adi yang masih kecil mulai rewel. Suara tangisan bercampur dengan suara perut yang keroncongan menciptakan orkestra kepanikan. "Kita minggir dulu cari makan, Pak," rengek salah satu saudara Adi. Sang ayah yang duduk di depan menoleh ke supir. Dengan nada cemas, ia bertanya, apakah ada kemungkinan mereka menemukan tempat makan di tengah hutan begini. Supir itu menggeleng ragu, mengatakan bahwa makanan sebenarnya masih ada sisa dari tadi pagi, tapi tentu saja nasi dingin tidak akan menenangkan anak-anak yang kelaparan. Mobil terus merayap membelah kegelapan. Di kiri kanan hanya ada dinding pohon jati yang basah. Namun, tiba-tiba, sorot lampu mobil menangkap sebuah papan nama samar di pinggir jalan. Sebuah rumah makan. Lokasinya ganjil, nyaris berada di perbatasan masuk kawasan Alas Roban yang sepi. Tapi anehnya, rumah makan itu buka. Lampunya terang benderang, kontras dengan kegelapan hutan di sekelilingnya. "Nah, itu ada rumah makan, Pak. Kita berhenti di sana aja," seru si supir lega. Ayah Adi sempat ragu. Instingnya sebagai orang tua seolah memberi sinyal peringatan. Ia mengamati bangunan itu dari balik kaca jendela yang buram oleh embun. "Kamu yakin mau makan di situ? Kok sepi banget? Nggak ada truk parkir, nggak ada bus?" tanya ayah Adi menyelidik. Biasanya, rumah makan di jalur Pantura, sekecil apapun, pasti disinggahi oleh supir truk untuk sekadar ngopi. Tapi tempat ini kosong melompong. Halaman parkirnya luas tapi sunyi. Namun, si supir mencoba meyakinkan dengan alasan logis. "Kasihan anak-anak sudah lapar, Pak. Kalau nunggu sampai Batang Kota masih jauh. Keburu masuk angin nanti," ucap si supir. Mendengar tangisan anak-anak di belakang, pertahanan sang ayah pun runtuh. Lalu, mobil pun dibelokkan masuk ke area parkir. Saat ban mobil melindas kerikil halaman parkir, Adi melihat sebuah pemandangan yang menarik perhatiannya. Ternyata mereka tidak sendirian. Di pojok parkiran, terparkir sebuah mobil kijang lain, serupa dengan mobil yang ditumpangi Adi. Mobil itu menyala.
Deru mesinnya terdengar halus di tengah suara hujan. Lampu depannya menyorot lurus ke tembok hutan. Anehnya, kaca jendelanya tertutup rapat dan penuh dengan embun tebal dari dalam, menandakan pendingin mobil itu dinyalakan sangat dingin. Mungkin orangnya lagi tidur di dalam, nggak turun makan. Batin Adi tidak mau ambil pusing. Mereka pun turun, berlarian kecil menghindari hujan menuju pintu masuk rumah makan. Begitu pintu dibuka, hawa dingin langsung menyergap. Bukan hawa sejuk pendingin ruangan, melainkan hawa dingin yang lembab dan menusuk tulang. Adi mengedarkan pandangan. Interior rumah makan itu tampak kuno. Meja-meja kayu tersusun rapi, namun tidak ada satupun pelanggan lain selain keluarga mereka. Dan disinilah keanehan pertama mulai terkuak. Seorang pelayan wanita datang menghampiri. Lazimnya, pelayan rumah makan mengenakan seragam batik, kaos polo, atau apron masak. Namun, wanita ini mengenakan pakaian serba putih. Potongannya kaku, bersih, dan sangat formal. Itu bukan seragam pelayan. Itu seperti seragam perawat rumah sakit. Wajah pelayan itu pucat pasi, seputih kapas, tanpa rona merah sedikit pun. Matanya menatap datar, tanpa senyum, tanpa sapaan selamat datang. Ia hanya berdiri diam menunggu pesanan. Ibu Adi, yang saat itu merasa ingin buang air kecil karena udara dingin, mencoba bertanya. "Maaf Mbak, toiletnya di sebelah mana?" tanya Ibu Adi ramah. Pelayan itu tidak menjawab dengan suara. Ia hanya mengangkat tangannya yang kaku, lalu menunjuk lurus ke arah lorong belakang. Gerakannya patah-patah, matanya tidak berkedip menatap wajah Ibu Adi. Tatapan itu kosong, namun tajam. Ibu Adi merasa risih, namun karena desakan alam, ia segera beranjak menuju arah yang ditunjuk. Adi, sebagai anak laki-laki, berinisiatif menunggu ibunya di depan lorong toilet. Di dekat toilet itu, Adi melihat ada pelayan lain, lagi-lagi mengenakan seragam perawat putih, sedang menyapu lantai. Gerakannya mekanis, maju mundur di titik yang sama. Didorong rasa penasaran akan suasana yang terlalu hening, Adi mencoba mengajak ngobrol pelayan yang sedang menyapu itu. "Kok sepi banget restorannya Mbak? Apa enggak tutup saja?" "Kan sudah malam, terus hujan lagi," tanya Adi. Namun hening. Pelayan itu tidak menoleh sedikit pun. Ia terus menyapu, suara sapu lidi yang bergesekan dengan lantai keramik menjadi satu-satunya jawaban yang Adi terima. Tak lama kemudian, Ibu Adi keluar dari toilet dengan wajah sedikit tegang, lalu mengajak Adi kembali ke meja makan. Mereka pun memesan makanan. Ada yang pesan nasi goreng, mie rebus, ayam goreng, lengkap untuk 7 orang. Pelayan pencatat pesanan mencatat dengan cepat di kertas bon. Tanpa bertanya mau minum apa atau ada tambahan lain, ia langsung membalikan badan dan pergi ke dapur begitu daftar pesanan selesai disebut. "Kok pelayannya nggak ramah banget Pak?" bisik Ibu Adi kepada suaminya. "Biarkan aja, mungkin dia capek, sudah malam," jawab sang ayah menenangkan. Meski dalam hati, ia juga merasakan ketidaknyamanan yang sama. Keanehan kedua terjadi saat makanan datang. Adi ingat betul, mereka memesan 7 porsi makanan berat yang berbeda-beda. Normalnya, memasak menu sebanyak itu membutuhkan waktu setidaknya 20-30 menit. Namun, belum genap 10 menit mereka duduk, pelayan-pelayan itu sudah keluar membawa nampan berisi seluruh pesanan mereka. Semuanya matang, semuanya panas mengepul. "Cepat banget sudah jadi makanannya Mbak," komentar Ibu Adi heran saat piring diletakkan di meja. Lagi-lagi, tidak ada jawaban. Pelayan itu hanya meletakkan piring, lalu mundur teratur dan berdiri mematung di sudut ruangan, mengawasi mereka makan.
keluarga Adi yang sudah kelaparan langsung menyantap hidangan itu. Adi menyendok mie rebusnya yang masih panas. Uapnya mengepul. Namun, begitu suapan pertama masuk ke mulut, kening Adi berkerut. Hambar. Sama sekali tidak ada rasa. Tidak ada asin. Tidak ada gurih micin. Tidak ada pedas. Adi melirik ke arah adik-adik dan orang tuanya. Ekspresi mereka pun sama. Semuanya mengunyah dengan wajah bingung. Dan di tengah keheningan acara makan yang canggung itu, hidung Adi menangkap aroma lain. Awalnya samar, namun lama-kelamaan makin kuat. Aroma itu bukan berasal dari bumbu dapur atau gorengan ayam. Itu adalah aroma bunga melati yang sangat pekat, bercampur dengan bau asap kemenyan yang dibakar. Ibu Adi meletakkan sendoknya. Wajahnya yang tadi lapar kini berubah pucat. Ia mencium aroma itu juga. Bahkan lebih parah, baginya aroma makanan di piringnya sudah hilang sepenuhnya, tergantikan oleh bau tanah kuburan dan bunga staman. Sebaiknya, jangan diteruskan makannya. Perintah ayah Adi tegas, menyadari situasi sudah tidak beres. Mereka pun menghentikan makan. Suasana di meja makan itu berubah mencekam. Di luar, hujan deras tiba-tiba berhenti total dalam seketika. Hening. Benar-benar hening, tanpa suara jangkrik atau angin. Segera bayar makanannya, Bu. Kita pergi dari sini sekarang, kata ayah Adi. Ibu Adi segera bangkit menuju kasir. Di meja kasir, pelayan perawat itu sudah berdiri, seolah tahu mereka akan pergi. Saat menerima uang kembalian, Ibu Adi yang merasa kesal dengan pelayanan aneh ini tidak tahan untuk tidak menegur. Ibu Adi berkata, "Lain kali kalau jualan yang ramah. Ini rumah makan besar. Sayang kalau pelanggannya kabur gara-gara pelayanannya tidak ramah begini." Pelayan itu menerima uang, menyerahkan kembalian, lalu menatap mata Ibu Adi lekat-lekat. Tanpa kedipan, tanpa ucapan terima kasih, tanpa ekspresi, wajahnya sedingin mayat. Ibu Adi bergidik ngeri. Ia buru-buru membalikkan badan, mengajak seluruh keluarganya keluar. Saat mereka melangkah keluar pintu menuju parkiran, Adi melihat pemandangan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mobil Kijang yang ia lihat saat datang tadi masih ada di sana. Posisi mobil itu tidak berubah 1 inci pun. Mesinnya masih menderu halus. Ayah Adi berhenti sejenak, mengamati mobil itu. "Mas," tanya ayah Adi kepada supirnya, "itu mobil perasaan sudah ada dari sebelum kita datang kan? Mesin nyala, lampu nyala, pendingin ruang nyala. Kok orangnya nggak turun-turun, nggak makan, nggak ke toilet? Ngapain mereka di dalam?" Supir itu mengangkat bahu. "Nggak tahu, Pak. Mungkin numpang tidur." Ayah Adi, entah dorongan dari mana, mengeluarkan secarik kertas kecil dan mencatat plat nomor mobil tersebut. Tiba-tiba, Ibu Adi yang sedang membetulkan jilbab di kaca spion mobil berteriak histeris, memecah lamunan mereka. "Cepat naik! Masuk mobil semua! Sekarang!" teriak Ibu Adi dengan suara gemetar hebat. Tangannya mendorong anak-anaknya masuk ke dalam mobil dengan kasar. Mobil mereka pun tancap gas meninggalkan area parkir rumah makan misterius itu. Saat mobil mundur dan berbelok ke jalan raya, Adi sempat menoleh ke belakang. Di bawah sorot lampu remang-remang, ia melihat para pelayan berbaju perawat itu berdiri berjajar di depan pintu rumah makan. Mereka tidak melambaikan tangan. Mereka hanya berdiri tegak, kaku, menatap kepergian mobil Adi dengan tatapan yang sulit diartikan. Namun, teror sesungguhnya bukan di rumah makan itu, melainkan apa yang menanti mereka di ujung jalan 50 meter dari sana. Mobil Kijang keluarga Adi melaju kencang meninggalkan pelataran parkir rumah makan misterius itu.
Hujan yang tadinya berhenti total, kini mulai turun lagi rintik-rintik, seolah alam sedang mempermainkan emosi mereka. Di dalam mobil, suasana tegang. Napas Ibu Adi masih memburu. Wajahnya pucat pasi. Ayah Adi yang duduk di depan mencoba menenangkan situasi. Meski ia sendiri menyimpan ribuan pertanyaan tentang keanehan tempat tadi. Namun, belum genap 50 meter mobil mereka melaju, mereka dipaksa berhenti mendadak. Macet total. Padahal, jalanan Alas Roban malam itu sepi senyap. Tidak ada perbaikan jalan, tidak ada pasar tumpah. Deretan lampu merah dari kendaraan di depan menyala panjang, membelah kegelapan hutan jati. Sang ayah sempat bertanya kepada supir mengenai penyebab kemacetan itu. Namun si supir hanya bisa menggeleng bingung, sembari menjulurkan kepala keluar jendela, memperkirakan adanya kecelakaan hebat di depan. Mereka terjebak. Perlahan, mobil mereka merayap maju mengikuti antrian. Saat melewati titik kejadian perkara, Ayah Adi melihat sebuah pemandangan yang membuat darahnya berdesir hebat. Di bahu jalan, sebuah truk besar berhenti dengan kondisi penyok parah. Tepat di bawah kolong truk itu, tergencet di antara tebing dan badan truk, terdapat sebuah mobil minibus yang bentuknya sudah tak karuan. Hancur lebur, ringsek nyaris tak berbentuk. Tangan Ayah Adi gemetar merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan secarik kertas kecil, tempat ia mencatat plat nomor mobil misterius di parkiran tadi, lalu mencocokkannya dengan bangkai mobil di depan mata. Ini bukannya mobil yang tadi, suaranya tercekat. Ini plat nomornya sama persis, warnanya sama. Si supir menengok, wajahnya seketika berubah horor. Ia berusaha menyangkal dengan logika bahwa mobil itu tadi masih menyala di parkiran. Namun fakta di depan mata tak bisa dibantah. Polisi dan ambulans sudah berada di lokasi, menandakan kecelakaan itu sudah terjadi cukup lama. Mungkin jauh sebelum Adi dan keluarganya sampai di rumah makan tadi. Di tengah kebingungan itu, Ibu Adi yang sedari tadi diam akhirnya buka suara. Dengan mata berkaca-kaca, ia mulai menceritakan alasan teriakannya di parkiran tadi. Ia menjelaskan bahwa saat ia membetulkan jilbab di kaca spion mobil sebelah, ia melihat ke dalam kabin mobil itu. Kaca yang berembun menyamarkan pandangan, namun cukup jelas baginya untuk melihat kondisi 7 orang penumpang di dalamnya. Ibu lihat mereka semua sudah jadi pocong, Pak, bisik Ibu Adi gemetar. Muka mereka hancur, penuh darah. Mereka duduk diam, kaku, menatap lurus ke depan. Itu sebabnya ibu teriak. Satu mobil terdiam. Hawa dingin merambat ke tengkuk Adi. Fakta mengerikan terkuak. Mereka baru saja makan malam ditemani arwah korban kecelakaan yang sedang singgah sebelum menyadari kematian mereka. Mobil keluarga Adi terus melaju menjauh dari lokasi, menembus sisa hutan Alas Roban. Namun teror itu ternyata belum selesai. Sesuatu telah ikut masuk ke dalam mobil mereka. Saat melewati daerah perbatasan hutan, si supir tiba-tiba mengeluh kesakitan. Ia memutar-mutar lehernya yang terasa kaku, seolah ada beban berat yang menimpa pundaknya. Ayah Adi menyarankan untuk mencari tukang urut sesampainya di rumah, mengira itu hanya salah bantal atau masuk angin biasa. Namun sesampainya di Pemalang, kondisi si supir justru memburuk. Ia demam tinggi, meracau, dan bahunya terasa panas luar biasa. Berbagai pengobatan medis nihil hasil, hingga akhirnya keluarga memutuskan membawanya ke seorang orang pintar di Solo. Begitu sampai, sang orang pintar langsung menatap si supir dengan senyum kecut. Tanpa basa-basi, ia langsung menembak pertanyaan apakah si supir baru saja masuk ke dalam hutan. Meski si supir menyangkal,
Sang orang pintar menjelaskan bahwa ada sosok yang menempel di tubuhnya. Di pundak Mas ini ada yang nempel. Dia ikut Mas dari alas roban. Ucap orang pintar itu serius. Sosoknya genderuwo, Mas. Dia duduk di pundak Mas, kakinya melingkar di leher. Makanya Mas merasa berat. Semua orang terperanjat. Ternyata sosok itu adalah makhluk musafir. Entah bagaimana ceritanya sosok itu bisa berada di alas roban, namun kini ia meminta untuk diantar pulang. Anehnya, ia tidak meminta pulang ke hutan alas roban, melainkan ke sebuah hutan di daerah Jawa Timur. Mau tidak mau, ritual pemulangan harus dilakukan. Si supir terpaksa melakukan perjalanan ke titik yang diminta untuk menurunkan penumpang gelap tersebut. Setelah ritual itu selesai, barulah sakit di pundaknya hilang seketika. 2 minggu setelah kejadian itu, rasa penasaran Adi belum tuntas. Ia kembali menyusuri jalur alas roban di siang hari bolong untuk mencari keberadaan rumah makan misterius itu. Ia mencari patokan pohon besar dan area parkir luas yang ia ingat betul. Tapi nihil. Sepanjang jalur itu hanya ada hutan jati dan semak belukar. Saat Adi bertanya kepada warga lokal tentang keberadaan rumah makan berpelayan baju putih, warga itu justru tertawa heran dan menunjuk ke arah semak-semak di pinggir jalan. Adi turun dari mobil, melongok ke balik semak yang ditunjuk. Jantungnya seakan copot. Di balik semak-semak yang ia yakini sebagai lokasi parkiran mobilnya malam itu, ternyata adalah bibir jurang yang curam. Tanah kosong yang langsung terjal mengarah ke lembah di bawah sana. Jika malam itu mobil mereka maju sedikit saja terlalu jauh saat parkir, mereka semua sudah berakhir di dasar jurang. Rumah makan itu hanyalah ilusi, sebuah jebakan gaib yang nyaris merenggut nyawa 7 orang dalam satu keluarga. Namun, teror keluarga Adi dengan dunia lain tidak berhenti di alas roban. Setahun setelah kejadian rumah makan gaib, tepatnya pada tahun 2005, Adi dan ayahnya kembali melakukan perjalanan jauh. Kali ini, tujuannya adalah Bali, ditemani oleh rekan kerja sang ayah. Rutenya masih sama, membelah jalur alas roban yang legendaris itu. Malam itu sekitar pukul 1:30 dini hari, mereka memilih jalur atas atau jalur lama yang terkenal dengan tanjakan curam dan kelokan tajamnya. Saat itu, jalur ini masih sangat gelap gulita, belum ramai oleh pedagang kaki lima seperti sekarang. Di tengah keheningan hutan jati, ayah Adi merasa ingin buang air kecil. Ajaibnya, di spot yang seharusnya sepi, mereka melihat sebuah warung kecil yang buka. Warung itu sederhana, remang-remang, dan lagi-lagi, hanya ada mobil mereka yang parkir di sana. Mereka pun menepi. Teman sang ayah, sebut saja Pak Budi, juga ikut turun karena ingin buang air. Namun, karena tidak ada toilet yang layak, Pak Budi memilih buang air kecil di sembarang tempat, tepatnya di samping warung dekat sebuah batu nisan atau patok kilometer jalan. Saat sedang buang air itu, kakinya tersandung batu tersebut. Siapa sih naruh batu di sini? Bikin orang kesandung aja, gerutunya sambil menendang kecil batu itu. Setelah selesai, mereka duduk sejenak di warung untuk minum kopi dan makan pecel lele. Disinilah Adi merasakan dejavu. Penjual warung itu adalah seorang pria tua yang sangat kurus. Matanya cekung ke dalam, tatapannya kosong. Ayah Adi yang ramah mencoba mengajak ngobrol, menanyakan sudah berapa lama berjualan di sana. Namun, respon si bapak tua itu sangat ganjil. Ia tidak bercerita, tidak tersenyum, hanya menjawab iya dan tidak, itu saja kata yang keluar dari mulutnya. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan. Keanehan mulai terjadi saat mereka menyeberang ke Bali. Di pelabuhan Ketapang,
petugas kapal melakukan pengecekan manifest penumpang. Petugas itu menghitung jumlah kepala di dalam mobil, lalu mengerutkan kening bingung. Ia melihat ada 9 orang di dalam mobil, padahal rombongan Adi hanya ber-7. "Ini KTP-nya mana yang 2 orang lagi, Pak?" tanya petugas sambil melongok ke bangku belakang. "2 orang siapa, Pak? Kami cuma ber-7, jawab ayah Adi bingung. Petugas itu bersikeras ia melihat penumpang lebih, namun setelah dicek ulang, bangku belakang kosong. Hanya ada tas-tas perbekalan. Mereka diloloskan dengan tanda tanya besar. Siapa 2 sosok tak kasat mata yang ikut menyeberang ke Pulau Dewata? Apakah mereka oleh-oleh yang terbawa dari warung alas roban tadi? Sesampainya di Bali, mereka langsung menuju kawasan Bedugul. Disinilah petaka yang sebenarnya dimulai. Kawasan Bedugul terkenal dengan patung-patung seninya yang indah namun sakral. Ada sesajen dan kain poleng, kotak-kotak hitam putih yang melilit patung sebagai tanda penghormatan. Namun, Pak Budi, teman ayah Adi yang buang air sembarangan di alas roban tadi, kembali berulah. Ia meremehkan adat setempat. Melihat sebuah patung wanita yang artistik, bertelanjang dada, sesuai seni Bali kuno, pikiran kotor dan iseng Pak Budi muncul. Ia mendekati patung itu, lalu berpose tidak senonoh, seolah-olah sedang memegang bagian tubuh patung tersebut sambil tertawa-tawa. "Tolong fotoin aku dong." "Buruan, mumpung sepi," seru Pak Budi sambil cengar-cengir. Teman yang lain langsung menegur keras, mengingatkan agar menjaga sopan santun di tempat orang. "Jangan kayak gitu, di sini patung itu dihormati, ada isinya. Jangan kurang ajar," tegur temannya. Namun Pak Budi justru mencibir. "Halah, percaya amat sama gituan. Ini kan cuma batu, cuma patung, gak bakal kenapa-napa lah." Foto itu pun diambil. Dan detik itu juga nasib Pak Budi terkunci. Malam harinya di hotel, Pak Budi mendadak sakit. Gejalanya persis seperti yang dialami keluarga Adi setahun lalu di warung gaib. Lidahnya mati rasa. Makanan seenak apapun di Bali terasa hambar baginya. Seperti makan ampas tebu. Badannya lemas. Tatapannya mulai kosong. Ia hanya bisa melamun di kamar hotel. Tidak tidur, tidak bicara. Liburan pun terasa hambar. Akhirnya mereka memutuskan pulang ke Jawa lebih cepat karena kondisi Pak Budi makin parah. Dalam perjalanan pulang kembali ke Jawa, rasa penasaran Adi tentang warung gaib di alas roban kembali muncul. Ia ingin membuktikan apakah warung tempat mereka singgah saat berangkat itu benar-benar ada, atau hanya ilusi seperti tahun lalu. Malam itu, sekitar jam 9 malam, mereka kembali menyusuri jalur atas alas roban. Mereka mencari patokan pohon besar dan batu patok tempat Pak Budi buang air kecil. Mereka menyisir jalan pelan-pelan. 1 kilometer, 2 kilometer. Warung itu tidak ada. Perasaan waktu itu, warungnya di sini. "Itu pohon besarnya," kata ayah Adi sambil memelankan mobil. Mereka turun dan menyalakan senter. Di lokasi yang mereka yakini sebagai tempat warung berdiri, hanya ada kegelapan. Tidak ada bangunan kayu, tidak ada tenda, tidak ada bapak tua bermata cekung. Namun, cahaya senter mereka menangkap sesuatu di tanah. Sebuah batu patok. Batu yang sama persis dengan yang ditendang dan dikencingi oleh Pak Budi saat berangkat. Ayah Adi mengarahkan senter ke arah belakang batu itu, ke area yang seharusnya menjadi lantai warung tempat mereka duduk makan pecel lele. Seketika lutut mereka lemas. Tepat di belakang batu itu adalah bibir jurang. Tidak ada tanah, tidak ada lantai. Hanya ada kegelapan yang sangat dalam. Jika malam itu Pak Budi mundur 1 langkah saja saat buang air,
Atau jika Adi menggeser kursinya terlalu ke belakang saat makan, mereka sudah jatuh bebas ke dasar jurang alas roban. Warung itu, bapak tua itu, semuanya adalah jebakan maut. Dan Pak Budi telah melakukan 2 kesalahan fatal. Mengencingi tempat keramat di alas roban dan melecehkan situs sakral di Bali. Sesampainya di Pemalang, kondisi Pak Budi memburuk drastis. Dokter medis angkat tangan karena organ tubuhnya sehat, namun jiwanya seolah redup. Seorang orang pintar yang dimintai tolong menggelengkan kepala. Masnya ini kena sanksi adat, ucap orang pintar itu lirih. Dia mengotori tempat di alas roban, lalu menghina penunggu di Bali. Sosok dari Bali marah dan mengikutinya sampai sini. Saran untuk kembali ke Bali dan meminta maaf tidak digubris oleh Pak Budi yang keras kepala. Ia tetap merasa itu hanya sakit medis biasa. Seminggu kemudian, kabar duka itu datang. Pak Budi meninggal dunia. Ia pergi membawa rasa penasaran dan kesombongannya, menjadi pelajaran pahit bagi Adi dan keluarganya. Sejak saat itu, Adi belajar satu hal yang ia pegang teguh seumur hidup. Bahwa dimanapun kita berpijak, entah itu di hutan belantara yang sepi atau di tempat wisata yang ramai, kita tidak pernah sendirian. Ada tata krama yang harus dijaga. Karena kadang, yang tak kasat mata jauh lebih tersinggung daripada manusia biasa. Dan jika kau melihat warung ramai di tengah hutan yang sepi, atau pelayan yang terlalu kaku tanpa ekspresi, lebih baik teruslah berjalan. Jangan berhenti. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.